As- Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok hewan. Tes, tes. Nah, ada Vio. Halo, Ada. 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 Ok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok mempresentasikan mengenai dosis terkait sediaan obat hewan. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok adalah Nazwa Nazira dan saya sendiri, Bila Nuzul Haq. Yang pertama, mengenai prinsip berdasarkan dosis obat hewan itu memperhatikan perbedaan fisiolog yang mempengaruhinya, antara lain berat badan, kemudian aktivitas enzim hati. Contohnya pada kucing kekurangan glukuronil transferase dan juga jenis saluran pencernaan, ruminansia. Kemudian contoh penetapan dosis berdasarkan spesies. Yang pertama sapi dan kambing, absorpsi oral lebih lambat, perlu dosis lebih tinggi. Kucing sensitif terhadap banyak obat seperti acetaminophen dan aspirin, sehingga perlu dosis yang lebih rendah. Kalau anjing, metabolismenya cepat, waktu paruh obat pendek. Unggas metabolismenya tinggi. Perlu frekuensi. Pertama itu penentuan rute pemberian, ada oral, parenteral, topikal, dan intramemory. Koreksi dosis antar spesies menggunakan faktor
Body surface area, perhitungan farmakokinetik meliputi waktu paruh, volume distribusi, bioavailabilitas, pemilihan bentuk sediaan yang sesuai dengan kebiasaan makan atau minum spesies, dan uji kadar terapi dan toksik. Selanjutnya yaitu ada bentuk sediaan obat veteriner. Pemilihan bentuk sediaan ini sangat mempengaruhi efektivitas dari dosis. Yang pertama, oral jenis sediaannya itu ada tablet, suspensi, dan juga premix dari pakan. Untuk injeksi, jenis sediaannya ya ada intramuskular, subkutan, dan juga intravena. Jika bentuk sediaan dilakukan secara intravena, maka mekanisme kerjanya dia akan cepat dan juga akurat. Untuk topikal, bentuk sediaannya itu ada salep, tetes telinga, atau tetes mata. Untuk implan dan bolus rumen, dia tuh untuk efek jangka panjang. Dan ada aerosol atau spray. Di sini digunakan untuk unggas atau hewan dengan kelompok yang besar. Untuk dampak residu obat hewan pada produk pangan, di sini tuh residu obat yang tertinggal pada daging, susu, atau telur dapat berbahaya bagi manusia. Contohnya dapat menyebabkan alergi dan juga reaksi toksik. Yang kedua dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Yang ketiga dapat mengganggu keseimbangan flora normal tubuh. Yang keempat, untuk mencegahnya wajib diterapkan waktu henti sebelum produk tersebut dikonsumsi. Yang kelima, dokter hewan ini harus memastikan persiapan dari obat. Selanjutnya ada regulasi dan etika peresepan dokter hewan. Peresepan obat hewan wajib mengikuti regulasi nasional seperti Permentan dan BPOM yang mencakup pemilihan obat sesuai indikasi dan spesies, penentuan dosis, waktu henti, dan cara pemberian yang aman. Kemudian larangan penggunaan antibiotik tertentu sebagai pemacu pertumbuhan, dan yang terakhir pencatatan resep dan pengawasan obat sisa untuk mencegah residu. Kesimpulannya yaitu penetapan dosis obat hewan harus mempertimbangkan perbedaan fisiologis antar spesies. Perancangan dosis dilakukan berdasarkan farmakokinetika dan bentuk sediaan obat. Kemudian penerapan waktu henti dan kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk mencegah residu, dan dokter hewan bertanggung jawab memastikan terapi efektif, aman, dan sesuai. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.